Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di tema 7 Perkembangan teknologi, subtema 3 Perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran kedua. Untuk peta konsepnya sebagai berikut. Ada kalimat utama, kosakata, karya dekoratif, dan keliling. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut ya. Untuk materi pembelajarannya 1. Informasi dalam teks, 2. Kosakata, 3. Kalimat utama, 4. Karya dekoratif, dan keliling bangun datar. Langsung saja ke informasi dalam teks bacaan. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari cara menemukan informasi dalam teks bacaan. Apakah kalian masih ingat bagaimana caranya? Ayo perhatikan teks bacaan yang berjudul Sejarah Komunikasi pada slide selanjutnya. Bacalah teks, kemudian cari informasinya. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Setelah alat komunikasi tradisional, mulai dikenal alat komunikasi modern yang pertama yaitu telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkauan telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon yang dapat membuat daya jangkau telepon semakin luas dan dapat dilakukan antar negara. Sekarang, gerakan telepon bergerak menggunakan satelit. Kita dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja dengan menggunakan telepon genggam. Sekarang ini, ilmu alat komunikasi berkembang semakin pesat, membuat manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Selanjutnya, mari temukan informasi yang terdapat dalam teks bacaan sejarah komunikasi. Ingat informasinya tiap paragraf ya. Selanjutnya, materi kosakata dalam teks bacaan. Setelah membaca teks bacaan sejarah komunikasi, kalian akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan produk komunikasi. Apakah kalian mengetahui cara menemukan kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi dalam teks bacaan? Kalau belum, mari simak tayangan berikut. Untuk menemukan kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Membaca dengan seksama teks bacaan. 2. Mencermati setiap kosakata yang ada dalam teks bacaan. 3. Berilah tanda pada kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Yang 4. Tulis kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi dari teks bacaan. Mari temukan kosakata yang berhubungan dengan produk komunikasi dalam teks bacaan sejarah komunikasi. Selanjutnya tentang kalimat utama. Apakah kalian mengetahui cara menemukan kalimat utama pada setiap paragraf? Cara menemukan kalimat utama dalam teks bacaan. Menentukan kalimat utama dalam teks bacaan dapat kita lakukan dengan membaca paragraf tersebut dengan cermat. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena kalimat utama bisa berada di akhir atau di tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Contoh menemukan kalimat utama dalam paragraf. Perhatikan paragraf pertama pada teks bacaan sejarah komunikasi. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Kalimat utama terletak di awal paragraf karena kalimat tersebut merupakan kalimat topik atau kalimat inti yang ada dalam pada paragraf pertama. Sekarang kalian temukan kalimat utama pada paragraf 2 dan 3 pada teks bacaan sejarah komunikasi ya. Materi selanjutnya, karya dekoratif. Apakah kalian masih mengingat unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif? Ingat tidak? Ayo. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas unsur seni rupa yaitu titik, bidang, dan garis. Saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang unsur dalam seni rupa yang lain yaitu bentuk dan ruang. Unsur bentuk dibagi menjadi dua yaitu bentuk geometri dan bentuk non-geometri.
Bentuk geometri merupakan bentuk yang terdapat pada ilmu ukur meliputi seperti bentuk kubistis, contohnya kubus dan balok. Bentuk silinder, contohnya kerucut dan bola. Sedangkan bentuk non-geometri yaitu bentuk yang meniru bentuk alam, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Bentuk non-geometri digambarkan seperti motif batik ya. Unsur dekoratif selanjutnya yaitu ruang. Ruang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ruang dalam bentuk nyata, misalnya ruang pada kamar dan ruang pada patung. Yang kedua, ruang dalam bentuk khayalan atau ilusi, misalnya ruang yang terkesan dari sebuah lukisan. Tuh lihat gambar ya, ruang nyata itu kamar, terus ada gambar ruangan yang tertuang dalam lukisan atau gambar. Nah, itu disebut ruang ilusi. Batik merupakan contoh unsur dalam seni rupa bentuk non-geometris. Selain untuk pakaian, tas, dan hiasan dinding, pola hiasan batik dapat digunakan dalam menghias telepon kaleng yang akan kalian buat. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Berikut adalah contoh gambar motif hiasan Jawa Tengah. Pola hias Jawa Tengah. Yang pertama ada motif kawung picis, gambarnya seperti yang biasa kalian gambar ya. Selanjutnya motif kasatrian, seperti itu gambarnya. Selanjutnya lagi ada motif cakar ayam. Selanjutnya langkah-langkah membuat dan menghias telepon kaleng. Yang pertama, anak-anak siapkan alat dan bahan ya. Ada motifnya, kalengnya, gunting, palu, terus ada obeng, lem, dan juga tali. Mintalah bantuan orang tua kalian untuk melubangi. Selanjutnya, masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul di ujung tali. Siapkan pola hiasan Jawa Tengah yang telah kamu buat. Kemudian, potong pola hiasan Jawa Tengah sesuai dengan kaleng. Yang keenam, tempelkan pola hiasan Jawa Tengah dengan perekat atau boleh pakai double tip. Selanjutnya, telepon kaleng dengan pola hiasan Jawa Tengah siap digunakan untuk kalian bermain telepon-teleponan. Yuk, mari kita hias telepon kaleng yang telah kalian buat dengan pola motif Jawa Tengah. Selanjutnya, keliling bangun datar. Setelah menghias kaleng, kalian dapat memberi bingkai pada gambar yang telah kalian buat. Untuk membuat bingkai, kalian harus mengetahui keliling dari kertas yang kalian miliki. Apakah kalian masih mengingat pengertian dari keliling bangun datar? Ayo coba kita ingat kembali. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Apakah ada yang berbentuk bangun datar? Coba sebutkan. Nah, salah satu contoh benda yang berbentuk bangun datar adalah bingkai untuk pola hiasan Jawa Tengah. Perhatikan gambar di bawah ini. Bingkai berwarna hitam membentuk keliling dari bangun datar. Ada contoh lagi, garis kuning membentuk keliling dari bangun datar. Itu keliling dari ponsel ya. Selanjutnya itu ada tanda lampu lalu lintas stop. Nah, garis hitam membentuk keliling dari bangun datar. Keliling itu muter-muter. Supaya lebih memahami, simak video pada slide selanjutnya. Masih ingatkah kamu apa itu keliling? Betul, keliling adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun datar. Jadi, keliling adalah jumlah sisi-sisi yang ada pada bangun datar. Kita akan perhatikan beberapa bangun datar yang dibentuk dari motif-motif yang telah kita pelajari. Lihat motif yang pertama. Apakah bangun datar ini? Betul, ini adalah bangun datar persegi. Kita lihat yang mana saja yang termasuk keliling. Yang pertama adalah sisi atas. Kemudian sisi yang ada di samping. Kemudian sisi yang ada di bawah. Terakhir, sisi yang ada di samping kiri. Jadi, untuk mencari keliling, kalian cukup menjumlahkan sisi yang ada di atas, sisi yang ada di samping kanan, sisi yang bawah, dan sisi yang di samping kiri.
yang tadi pelajaran dari. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.